Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Bu Fatma. Ibu mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sesuai dengan jadwal, kali ini kita sudah memasuki kegiatan belajar mengajar. Meskipun kegiatan belajar mengajar kali ini tidak seperti biasa, tidak masalah ya. Yang terpenting kita sudah semangat untuk mencari ilmu. Oke. Sebelum ke materi, Bu Fat sampaikan terlebih dahulu untuk siapkan buku serta alat tulisnya. Karena apa yang Bu Fat sampaikan dan jelaskan nanti untuk dicatat ya di buku. Oke. Yang pertama, teks deskripsi. Ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Coba kita lihat tayangan berikut ini. Patung-patung superhero guys. Ada Spider-Man, Superman, Batman, dan yang lain-lain. Di sini kamu bisa foto-foto dengan para superhero di taman ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Kira-kira apa? Kita bahas ya. Yang pertama, kita mendapatkan informasi tentang sebuah taman. Taman yang sangat unik. Uniknya kenapa sih? Karena di sana terdapat banyak patung superhero. Kemudian, taman tersebut juga digunakan sebagai rekreasi karena bisa untuk selfie. Oke, kita lanjut ya. Nah, di materi kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi, tentang pengertian, tentang ciri-cirinya, dan tentang jenisnya. Kita lanjut. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Ada yang masih ingat apa itu pengertian teks deskripsi atau artinya? Deskripsi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi, deskripsi ini berasal dari kata bahasa Inggris yakni describe yang artinya menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Kalau artinya apa sih berarti teks deskripsi? Oke, ini teks deskripsi adalah teks yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan pengalaman berupa pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan. Jadi, teks deskripsi ini melibatkan kesan indera. Kesan inderanya apa sih? Berupa pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan. Nah, tujuannya apa sih di teks deskripsi? Ini bertujuan agar pembaca merasakan objek, gagasan, tempat, atau peristiwa yang ingin disampaikan penulis. Sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan di dalam teks tersebut. Jadi tujuannya itu agar pembaca merasakan objek, gagasan, tempat, atau peristiwa yang ingin disampaikan penulis yang sehingga seolah-olah pembaca itu tahu dan atau pembaca itu mengalami hal apa yang sedang dibicarakan. Lanjut ya. Nah, di dalam teks deskripsi itu terdapat ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Ini. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Contohnya apa tadi yang di video? Berarti menggambarkan atau melukiskan sesuatu taman. Oke. Yang kedua, melibatkan kesan indera. Kesan inderanya berupa apa? Kesan indera tadi berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan tadi ya. Oke, kalau misal di video tadi yang sudah kita lihat itu melibatkan kesan indera apa? Kesan indera penglihatan. Kemudian yang ketiga, membuat pembaca dan pendengar seakan merasakan
dan mengalami sendiri apa yang ada di dalam teks tersebut. Jadi pembaca dan pendengar itu seakan-akan mengalami dan merasakan apa yang sedang dibicarakan. Kemudian terdapat objek. Objek itu apa sih? Objek itu yang sedang dibicarakan. Objeknya tadi apa kalau yang di video? Berupa taman superhero. Kemudian menggunakan kata khusus. Kata khususnya apa? Kalau di video tadi, kata khususnya berupa unik. Uniknya kenapa sih? Karena di sana terdapat patung-patung superhero. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang ketiga, yakni jenis teks deskripsi. Teks deskripsi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama kita bahas bersama satu-satu. Deskripsi spasial. Deskripsi spasial itu adalah suatu paragraf yang dibuat berdasarkan ruang, tempat, dan waktu, yaitu menjelaskan tentang sebuah tempat. Di garis bawah ya, menjelaskan tempat. Kemudian yang kedua, menjelaskan suatu ruangan dari berbagai penjuru. Penjuru itu sudut. Kemudian yang ketiga, menjelaskan keadaan ruang. Sedangkan yang keempat, menggambarkan jenis benda dan tata letaknya. Jadi spasial itu khusus menjelaskan deskripsi yang menjelaskan tentang tempat. Kemudian ruangannya bagaimana, di sisi kanan ada apa, sisi kiri ada apa. Kemudian keadaan ruangannya bagaimana, apakah gelap, terang gitu. Kemudian menggambarkan jenis benda. Di sana terdapat benda apa saja. Kemudian tata letaknya di sebelah mana, seperti itu. Nah, tujuan dari teks deskripsi spasial itu pembaca merasakan seolah-olah mereka tahu dan kenal isi ruangan tersebut atau ikut hadir di dalam ruangan tersebut. Contohnya, kalian ingin mendeskripsikan tentang kelas. Jadi kelasnya itu diceritakan bagaimana sisi kanannya itu ada apa, kemudian ruangannya itu ada apa saja di sana, benda-bendanya ada apa, begitu. Dan tujuannya agar si pembaca atau pendengar itu tahu atau merasakan bahwa oh, di sudut kanan kelas itu ternyata terdapat sebuah meja guru. Nah, seperti itu, gitu ya. Kita lanjut ke deskripsi objektif. Deskripsi objektif itu adalah sebuah gambaran atau sebuah paragraf yang berisi gambaran tentang apa adanya. Maksudnya apa nih? Jadi, deskripsi ini menceritakan tentang sebuah gambaran yang apa adanya tanpa ada opini dari penulis. Contohnya, kalian ingin mendeskripsikan tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah relief yang sangat sejarah. Itu benar kan? Ya. Candi Borobudur terletak di Yogyakarta. Candi Borobudur merupakan salah satu keajaiban di dunia atau masuk ke dalam suatu keajaiban yang ada di dunia. Itu semua berdasarkan nyata atau apa adanya tanpa adanya opini atau pendapat dari penulis. Selanjutnya, subjektif. Ini yang terakhir. Subjektif ini berbeda dari objektif. Kalau objektif itu sesuai dengan kenyataan, sedangkan subjektif itu malah kebalikannya, yakni berupa opini atau pendapat penulis. Contohnya, saya mempunyai teman. Teman ini sangat berkulit putih, berambut ikal, dan sangat pintar. Beda dengan orang lain, jika menjelaskan si teman ini, si orang ini bisa saja kulitnya menjadi hitam atau tidak terlalu pintar karena pendapat orang itu sangat berbeda. Nah, itu ya perbedaan antara tadi, Bufat ulangi. Spasial itu tempat, kemudian objektif itu objektif itu tentang yang tanpa ada opini atau apa adanya, sedangkan subjektif itu gambaran atau paragraf yang berisi tentang opini, ada di dalamnya ada opini tentang penulis, gitu ya. Ulangi lagi sekali lagi.
Spasial itu, deskripsi spasial adalah tempat, menceritakan tempat. Deskripsi objektif itu menceritakan tentang gambaran yang apa adanya. Sedangkan deskripsi subjektif itu sebuah paragraf yang menceritakan di dalamnya terdapat opini suatu opini seorang penulis. Nah, sekian dari pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kirim pertanyaan di komentar Classroom. Bu Fat akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.